Halo Bizarian semuanya, kembali dengan saya Hendrik Vincent di acara Biztalk. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, gitu ya, yang memang sudah berpengalaman luar biasa bertahun-tahun di dunia F&B. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan brand Holy Cow. Nah, ini kita undang langsung salah satu pakar kuliner yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, yaitu Chef Afid Dwi Purwanto. Selamat datang, Chef. Selamat datang, Bro Vincent. Apa kabar nih? Thank you. Baik, bro. Thank you banget lo udah diundang ke podcast luar biasa ini. Nah, ini jarang-jarang nih teman-teman Bizarian. Kita ngobrol-ngobrol secara langsung dan mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya. Ternyata Bro Afid ini bocorannya juga bisnis sudah lumayan banyak lagi, bukan cuma Holy Cow aja gitu ya. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol sebelum podcast ini. Dan nanti mungkin Bro Afid bisa langsung sharing juga nih ke teman-teman. Sekarang lagi sibuk apa, ngerjain apa gitu ya. Kemudian sepak terjang sudah sejauh mana untuk Holy Cow Group. Silakan, Bro Afid. Dengan senang hati. Siap. Ya. Halo, saya Afid Dwi Purwanto. Orang kenalnya Chef Afid ya. Saya tuh sebenarnya bukan chef, bukan apa. Saya tukang parkir yang markirin mobil konsumen aja di restoran. Gitu. Bisa aja, Chef. Nggak, bercanda. Ya, saya founder dari Holy Cow Group. Kita berdiri sejak tahun 2009 akhir. Kita effectively memulai bisnis yang pertama kali itu di Maret 2010. Bro Vincent. Jadi pada saat itu Holy Cow mulai berdiri, the very first outlet Holy Cow berdiri di Jalan Radio Dalam, itu ngemper di pinggir jalan. Baru kaki 5 tuh? Kaki 5 banget. Jadi gue dulu siang ngantor, malam masak. Jadi masak pada saat itu bisa semalam tuh, kalau weekend tuh di ngemper di pinggir jalan bisa 300 orang gitu. Malam doang, karena pada saat itu kita bukanya abis maghrib kan, abis maghrib sampai abis. Nah itu bisa yang datang tuh bukan cuma orang macam-macam, menteri datang. Itu menteri datang makan di pinggir jalan, makan steak. Waktu itu karena kita tempatnya miring tuh, meja tuh kan semuanya miring tuh zaman dulu buat teman-teman carnivores yang tahu pada saat dulu pertama kali nyobain di 2010, mereka tahu tuh suka dukanya nyobain pertama kali outlet pertamanya Holy Cow tuh kayak gimana gitu. Dan sekarang setelah 13 tahun lamanya kita berlangsung sampai hari ini, alhamdulillah Holy Cow masih menjadi salah satu destination orang di Indonesia jika ingin menikmati steak dengan harga yang affordable, dengan rasa yang mungkin seleranya masuk dengan selera orang Indonesia. Kita menjadi salah satu destination untuk mereka spend mungkin lunchtime dan dinnernya baik dengan teman-teman, dengan keluarga gitu. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman Bizarian juga merupakan carnivores juga mungkin gitu ya, yang udah tahu gimana zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang berarti brand-brandnya udah berkembang, bukan cuma Holy Cow aja nih, Chef? Ya, along the way kan namanya pengusaha, kita pengen ada growth ya, ada peningkatan, dan juga kita ingin menambah portfolio bisnis kita gitu. Nggak hanya satu, mungkin kita coba lain yang mungkin bisa nanti saling menutupi ya. Maksudnya kan dalam bisnis tuh ada masa-masa kita penjualan lagi bagus, ada masa-masa lagi low, dan pattern dari tahun ke tahun itu kan sama. Nah, kita harapkan pada saat mungkin Holy Cow lagi penjualannya lagi kurang bisa dibantu dengan brand lain yang mungkin produknya berbeda gitu. Jadi nambah portfolio lah. Kita ada per hari ini kita memiliki beberapa brand. Yang pertama, yang paling utama adalah Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Yang kedua kita buka Luby Lobster and Shrimp. Yang ketiga ada Holy Ribs. Yang keempat ada yang paling baru nih sekarang ada Fan Fries dan juga ada Bakmi Cap 1000 tahun. Nah itu dua brand terakhir ini, Fan Fries dengan Bakmi Cap 1000 tahun, itu brand yang lahir setelah pandemi berakhir. Oke. Jadi cukup baru ya, Chef ya? Cukup baru. Dan lumayan heboh tuh dua-duanya ternyata ya. Iya, banyak masuk peminatnya. Saya juga udah nyobain dua-duanya, which is enak, dan mungkin teman-teman silahkan dicoba, monggo gitu ya. Kalau udah Chef Afid udah berkata, pasti enak nih gitu ya. Aduh. Oke. Tapi saya penasaran, Chef, waktu dulu sebelum awal Holy Cow itu kerja apa? Apakah di resto, apa di mana, Chef? Ya, jadi saya itu tidak memiliki educational background sama sekali di dunia culinary sebelumnya. Saya profesional, pekerja, tidak memiliki background keluarga yang pekerja. Ayah saya juga background pengusaha pebisnis. Dulu mungkin kakek saya, tapi dia hanya
berdagang kecil lah gitu, mungkin punya produksi sabun kecil-kecilan terus dijual gitu, tapi bukan yang skala besar. Jadi saya tidak memiliki background how to start a business dan lain-lain pada saat itu, dan cenderung keluarga tuh cenderung, aduh ngapain sih bisnis, udah kerja udah enak kok gitu, yang pasti-pasti aja lah gitu. Cuma hasrat semakin menggebu ya. Nah, saya dulu akhirnya saya kerja dulu lah gitu. Saya kerja di media. Waktu itu saya bekerja di salah satu TV station yang terbesar di Indonesia. Nah, kebetulan saya tuh punya hobi yang namanya makan steak. Dari kecil tuh emang values kita. Ayah dulu almarhum pada saat tahun 80-an di Bandung gitu, saya selalu tiap weekend diajak makan steak di restoran namanya Venezia dan Flamboyan. Itu dua restoran legend steak di Bandung. Mungkin teman-teman di Bandung tahu lah era-era itu gitu, dan itu menjadi habit yang kegemaran keluarga gitu. Nah, pada saat itu ayah saya agak kurang puas lah dengan kualitas daging yang dia selama ini coba. Dia selalu minta ibu saya untuk coba deh beli di pasar swalayan dong, US beef gitu, atau daging impor. Pada saat itu daging impor tuh susah sekali loh. Tidak seperti sekarang. Udah familiar dengan A5, berapa gitu kan, udah bukan Wagyu lagi loh, udah benar-benar yang Wagyu A5 yang benar-benar Wagyu aslinya gitu. Nah, kalau dulu yang beredar tuh daging lokal. Makanya waktu itu ayah saya coba deh beli, ibu saya akhirnya beli ke supermarket juga waktu itu belum banyak yang jual. Hanya supermarket premium yang menjual daging impor. Akhirnya ibu saya masak sendiri di rumah, dia punya resep sendiri, dan ever since sahur kita makan steak. Buka puasa makan steak di rumah, dan kita juga masih sering untuk dine out keluar makan steak. Nah, jadi itu udah melekat sekali, dan memang saya suka banget dengan menu yang satu ini. Nah, along the way saya hobi masak, dan saya punya bumbu rahasia sendiri, dan yang saya gunakan untuk keluarga saya gitu loh. Ibaratnya kalau di rumah kita ada tiap weekend barbecue gitu kan, masak sendiri di rumah gitu, saya selalu masak, saya selalu nge-grill nih gitu, dan mereka suka. Dan teman-teman, saya ajak teman-teman, banyak yang di antara mereka yang bilang pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2007 atau 2006 gitu, mereka bilang kenapa nggak buka restoran sih gitu. Aduh, gimana ya cara bisnis ya? Saya nggak tahu sama sekali kan. Ya udah, akhirnya disitulah awal mulanya. Lalu saya ketemu, kebetulan istri saya dan saya kita berteman dengan putrinya Pak William Mongso. Om Will, putrinya Om Will yang paling tua namanya Tia. Tia bilang, ya udah sini deh belajar dulu cara food handling, pengenalan di dapur tuh kayak gimana. Dan kita short course lah sebentar di tempatnya Om William Mongso. Dan kebetulan Om Will lah salah satu yang berjasa untuk mengenal, membukakan jalur saya ke sumber suplai bahan baku kita yang utama dulu. Holy Cow kan kita jual Wagyu dengan harga 98.000 tuh dulu kita jual. Nah itu Om Will yang ada supplier bagus, ada dia bisa ngejual Wagyu dengan harga yang affordable. Nah itu dari situlah buka jalan ya. Buka jalan dikit-dikit. Jadi saya tidak memiliki pengalaman kerja di restoran segala macam. Dan itu turns out saya jadi memiliki hipotesa untuk memiliki restoran, memiliki usaha restoran tidak harus dari culinary background. Karena itu suatu hal yang berbeda. Gitu. Kalau kita lihat justru banyak yang berhasil bukan dari culinary background. Ya, karena mindsetnya dagang lah gitu. Mindsetnya dagang, yang satu lagi mindsetnya idealism, yang satu lagi mindsetnya dagang. Kan itu dua animal yang berbeda. Gitu. Benar. Berarti sekarang dari 2010 mulai Holy Cow, sekarang cabang udah berapa, Chef? Cabang udah 30 cabang and ongoing. Oke. Tergantung Bijar nih, kita mau sampai berapa cabang nih. Seberapa Saya cepat sih kita ngikutin ekspansi. Bijar aja nih, teman-teman. Siap. Jadi teman-teman, monggo, ini kita udah bertahan lebih dari 1 dekade bisa dibilang gitu Holy Cow. Ya, 13 tahun. 13 tahun dan akan terus ekspansi. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa ikut kesuksesannya juga Holy Cow nih, Chef Hafid. Ya. Kita 30 cabang Holy Cow aja. Holy Ribs kita ada 2 cabang. Fan Fries sampai sekarang kita sudah ada 7 cabang. 7 cabang ya. Bakmi Cap 1000 baru 1 cabang, namun ongoing kita akan buka another 3 cabang lagi. Fan Fries sampai akhir tahun akan buka sampai 20 cabang. 20 cabang. Yeah. Wah, teman-teman juga kayak nungguin nih, Fan Fries juga belum open untuk kerjasama ya, Chef. Ditunggu ya, teman-teman. Bukan berarti nggak open loh, tapi ditunggu nanti. Jadi banyak yang udah nanya nih, pasti Bicherian juga pengen ikutan, tapi
let's see ya, kita tunggu tanggal mainnya nih, Chef. Oke. Tapi tadi menarik, Chef. Steak itu kan sebenarnya sebagai comfort food buat Chef ya sebenarnya, gitu ya. Awalnya berarti product development dan segala macam itu dari Chef Hafid sendiri atau gimana? Iya, product development pure dari saya dan seasoning, beef seasoning, pokoknya taste itu sebenarnya saya ciptakan hanya untuk selera saya dan keluarga. Tapi ternyata itu mewakili selera banyak orang. Terbukti pada saat saya buka Holy Cow, karena kan taste-nya Holy Cow, Bro Vincent tahu ya, berbeda dengan steak yang lain. Kalau steak yang lain, just salt and pepper. Salt pepper ya banyak kan. Bahkan ada steak yang sausnya ditumpahin di atasnya. Kalau Holy Cow kan enggak. Jadi kita sausnya terpisah. Jadi orang kalau mau makan steaknya tanpa menggunakan saus juga rasanya udah berasa. Jadi mewakili rasanya gitu loh. Nah, kalau development memang kita development sendiri pure sampai detik ini masih menggunakan secret recipe yang kita gunakan 13 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Pantasan ciri khasnya, wah ini tahu nih steaknya Holy Cow nih gitu ya. Iya. Jadi berasa tuh. Ciri khas. Ya. Oke. Berarti kalau Chef Hafid berarti awalnya kan memang nggak ada background dari pengusaha sebelumnya gitu ya. Terjun ke industri ini, belajar dari bisa dibilang pakar kuliner lah ya, William Wongso, dan akhirnya bisa sampai sekarang gitu ya. Kalau Chef melihat diri sendiri sebagai pebisnis atau bisa dibilang chef yang seperti apa sih? Saya itu pebisnis yang pertama saya itu orangnya very passionate. Saya kalau boleh dibilang saya pebisnis yang sangat risk taker ya. Jadi saya bergerak dengan cepat. Saya berani mengambil resiko, berani mencoba suatu hal yang baru. Karena pada dasarnya saya itu adrenaline seeker gitu loh. Bukan gambler ya. Cuma saya suka sensasinya gitu loh. Saya suka untuk melihat sesuatu yang baru dan belum tahu nih resultnya seperti apa gitu loh. Bukan tahu resultnya gitu. Saya dalam berbisnis itu saya menikmati prosesnya. Berpetualang itu ya? Berpetualang, menikmati prosesnya. Bukan melihat, ujungnya ada capital gain yang sangat besar. Enggak, biasanya kalau kayak gitu, kita hanya berfokus kepada ujungnya. Tapi kita nggak ngelihat prosesnya. Kalau kita ngelihat prosesnya, lama-lama ujungnya juga akan kelihatan. Jadi, kalau dilihat saya pebisnis yang apa, yaitu saya itu adrenaline seeker. Saya suka mencoba sesuatu yang baru dan cenderung agak gimana ya, maksudnya saya memiliki perhitungan tapi jika saya disuruh milih antara perhitungan yang detail dengan tantangan yang menarik, saya lebih memilih tantangan yang menarik. Oke. Tapi berusaha sekuat mungkin untuk tidak terlalu konyol lah. Yes. Tapi itu mungkin juga salah satu alasan kenapa Holy Cow bisa maju sampai sekarang nih, Chef. Kelihatannya gitu sih. Ya? Karena kalau orang yang takut-takut juga mau maju juga susah. Betul. Mungkin cabangnya cuma 1-2 doang. Betul, gitu. karena gini, dalam berbisnis selain perhitungan yang cermat, perhitungan yang cermat, tapi perhitungan yang cermat tidak disertai dengan keputusan yang cepat dan tepat, itu juga nggak akan ada. Yes. Mikir terus, tapi nggak maju-maju, itu juga nggak akan keburu disalip sama orang lain. Karena apa? Kita selalu merasa bahwa, ini ide gue, gue yang pertama nih. Nggak. Akan ada ribuan orang yang memiliki ide yang sama. Dan mereka bergerak lebih cepat. Betul. Oke. Berarti kalau bisa dibilang tips juga buat teman-teman, nilai-nilai apa sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi seorang pebisnis F&B ataupun kuliner yang sukses, Chef? Start small. Early. Jangan melihat untung di depan, tapi melihat proses. Yang berikutnya adalah create the best product. Itu kalau menurut saya. Produk itu akan selalu menjadi suatu hal utama yang akan dibeli oleh konsumen. Apapun produknya maupun produk F&B atau jasa atau apapun. Itu sama-sama produk kan namanya. Nah, produk yang kualitasnya yang baik itu nggak akan pernah ketukar. Yes. Karena banyak saya selama ini, terakhir-terakhir ini ya, pada saat saya mau mulai bisnis, pada saat itu, 13 tahun yang lalu, bisnis F&B itu belum seperti sekarang. Sekarang kayaknya anak-anak muda kalau mau bisnis, dengan banyaknya coffee shop yang menjamur di mana-mana, dengan banyaknya bakmi yang menjamur di mana-mana, itu menjadi salah satu tujuan utama buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis. Bisnis apa yang ada di kepala pertama kali pasti F&B. Iya, benar. Tapi, gini Bro Vincent, banyak di antara mereka, tidak sedikit ya, yang memiliki produk biasa-biasa saja, tapi di make up atau disulap seolah-olah menjadi produk yang bagus. Di awal
tentu akan mendapatkan traction, tentu pasti akan ada orang yang beli. Penasaran segala macam. Tapi bisnis itu kan kita bukan sprint. Bisnis itu maraton. Maraton ya. Kalau buat saya ya. Untuk sebagian orang banyak yang bisnis sprint. Oke, gue cuma pengen setahun 2 tahun ambil duit, habis itu gue create new one. Enggak, kalau saya maraton. Itu yang jauh lebih sustain. Nah, untuk kita bisa menjaga sustainability dari bisnis tersebut, di awal banget kita harus bisa create produk yang excellent. Oke. Ya. Produk yang excellent, sooner or later pasti akan sampai ke konsumen kok. Benar-benar. Gitu. Tinggal produknya. Tinggal lo mau cepat atau mau lama. Kalau mau lama, doing as an organic way. Tapi kalau mau cepat, ya harus ada leverage, harus ada control-nya seperti apa gitu. Nah, itu kan bisa dengan banyak cara gitu. Bisa dengan investor apa segala macam. Yang utama adalah produk. Produk harus perfect. Yang kedua adalah pricing. Oke. Produk yang bagus, harga yang mahal, itu udah biasa. Itu pun ada yang beli. Tapi kalau produk yang bagus dengan harga yang affordable. Dalam hal ini saya nggak bilang harga murah ya, tapi affordable. Affordable tuh berarti apa? Buat konsumen, produk ini worth the money. Mahal atau murah itu relatif, tapi worth the money itu pasti affordable buat mereka. Mereka willing untuk ngeluarin dan mereka tidak sayang untuk mengeluarin, nggak overprice atau kayak gimana gitu. Jadi orang worth it lah, merasa worth it ya. Itu kuncinya gitu. Kalau yang selama ini saya simpulkan ya. Gitu. Start small but early. Jadi jangan kebanyakan mikir. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan saat itu juga. Gitu. Dijalankan bukan dipikirkan doang. Karena kita nggak ada yang namanya teori, oke kita harus tahu semuanya dulu, resiko dan lain-lain. Nggak ada. On paper, dengan yang di lapangan, itu pasti dua hal yang berbeda. Jadi apa yang saya alami dengan apa yang teman-teman lain alami, mungkin dalam perjalanan dalam membangun bisnis akan berbeda. Tapi itu tidak akan bisa dirasakan atau tidak akan bisa dipelajari kalau bisnis itu tidak dimulai. Tapi mulailah dengan yang kecil. Start small but early. I see. Chef Afid aja mulai dari kaki 5 teman-teman gitu. Jadi, nah tapi kalau balik lagi untuk kita bicara start small tadi untuk start. Tapi untuk scale atau untuk expand gitu ya. Di mana Chef Afid akhir ekspansi buka banyak itu gimana sih ceritanya, Chef? Akhirnya ekspansi buka banyak, betul. Saya juga memiliki prinsip share the risk, double your network. Nah, gitu kan. Kalau semuanya kita investasi itu kita tanggung sendiri, tentunya risikonya akan jauh lebih besar jika investasi itu ditanggung oleh 2 atau 3 orang. Nah, itu split the risk kan. Share the risk, kita sharing risiko. Tapi itu juga bila bisnis itu ditanggung oleh beberapa orang, tentunya tiap orang memiliki network yang berbeda kan. Nah, we can double the network. Jadi menurut saya penting untuk kita memulai sendiri dulu, supaya kita bisa tahu apa aja obstacle-nya, apa aja, dan kita bisa put our soul into the business, karena bisnis itu harus memiliki soul. Dan satu-satunya orang yang bisa meniupkan roh ke dalam bisnis adalah si foundernya. Bukan si levelnya, bukan manager, tapi si foundernya itu sendiri. Nah, dalam pengembangan, tergantung nih, mau lambat, atau mau cepat, atau mau menengah, tergantung resiko, strateginya apa. Yang saya lakukan pada saat itu, sebelum ketemu Bro Vincent dengan Bizernya, pada saat itu kan, itu 13 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita tarik ke belakang, mungkin sekitar, saya mulai mengembangkan itu di 2012, berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya. 2 tahun setelah saya membuka sendiri, akhirnya saya mikir, ini kayaknya bisnis harus berkembang. Kenapa saya mikir? Karena demand ada. Jadi, kita membuka pengembangan, kita membuka cabang karena memang demand-nya ada, bukan karena kita mau, gitu loh. Tapi karena memang kita harus buka. Kan beda tuh. Karena kita mau dengan karena kita harus buka beda. Karena kita harus buka. Pada saat itu saya mikir, aduh, ini kalau cash flow yang ada kita ambil sedikit untuk buka outlet bisa, tapi resiko. Kenapa? Begitu outlet yang satu tidak berhasil, akan menggoncang outlet yang pertama. Nah, saya mikir, wah kalau gitu berarti harus partnership. Saya ketemu lah dengan beberapa teman. Mau nggak buka Holy Cow? Mau dong gitu. Ya udah, nanti investment dari Anda, brand dari saya, pengelolaan dari saya, nanti Anda akan dapat profit sharing. Nah, itu berlangsung tuh. Banyak yang mau, dan akhirnya kita buka beberapa cabang. Dan itu yang membuat Holy Cow memiliki cabang-cabang pertama. Nah, yang kedua, franchise. Kita mengeluarkan franchise, terutama untuk outlet di luar Jabodetabek, karena kita tahu keterbatasan kita. Untuk remote
kita mengawasi. Waktu itu kan kita belum memiliki tim yang benar-benar mumpuni untuk mengawasi di luar Jabodetabek. Kayaknya butuh resource yang lebih tinggi dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan untuk kita buka franchise. Dan kita ketemu dengan franchise di luar kota yang akhirnya mereka buka di Jogja, mereka buka di Medan, dari Sumatera atas, Medan sampai Lampung kita udah ada, dan itu semuanya franchise. Dan itu salah satu alternatifnya juga. Berarti kalau franchise mereka yang kelola, Chef? Mereka yang kelola. Mereka hanya membayarkan royalti ke kita. Tapi kalau yang profit sharing, yang bagi hasil, kita yang kelola. Oh, I see. Jadi itu ya salah satu strateginya untuk pengembangan gitu kan. Tapi kalau kita bicara tadi, apakah langsung dari tahun kedua gitu ya, sampai berarti sekarang udah 13 tahun. Itu per tahun langsung cepet, langsung banyak atau gimana sih? Enggak. Karena kalau Holy Cow itu agak konservatif dan kita juga tidak mau terlalu masif. Karena apa? Kita juga sadar produk yang kita jual adalah steak. Iya. Steak itu bukan untuk orang Indonesia, bukan daily meals ya. Karena yang kita lihat bahwa orang makan ke Holy Cow itu weekend, mereka lagi meeting sama klien, keluarga keluar bersama, atau habis gajian. Karena banyak banget teman-teman carnivores yang kalau gajian baru terima duit, pasti mereka makannya Holy Cow. Itu udah pasti. Bulan-bulan gajian, berarti kan mereka save up untuk Holy Cow. Mereka istilahnya menyisikan budget untuk Holy Cow. Beda kalau mereka harus beli kopi pagi-pagi. Itu kan mereka bisa daily, beli bubur, segala macam. Dan kita sadar itu, jadi menurut kita waktu itu kurang tepat kalau kita buka secara masif dan banyak dan ada di setiap tempat gitu, karena kita sadar bahwa segmen market yang kita tuju adalah segmen market yang middle market, tidak terlalu besar, tapi mereka punya loyalitas yang cukup gitu kan, daya beli mereka juga nggak tinggi-tinggi banget, juga nggak rendah-rendah banget, dan kita sadar kayaknya kita cukup untuk satu kota, paling nggak satu kota utama dulu. Kita 8 kota besar di Indonesia kita coba, tiap satu kota satu. Jika memang demand-nya bagus, satu kota mungkin kita bisa buka 2. Kayak Surabaya kita buka 2 gitu, tapi di luar Surabaya masih rata-rata masih 1 tiap outlet. Jadi itu yang membatasi. Makanya beda dengan French fries yang sekarang kita buka. French fries kan kita jual kentang goreng, dan itu marketnya lebih wide, lebih luas, dan snack. Nah, ibaratnya di Jakarta kita buka 100 outlet juga bisa. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi kenali segmen market kita, kenali daya belinya, kenali produk yang kita jual juga. Dari situ ada keputusan. Akhirnya perlu ada berapa outlet nih. Jadi menurut saya, buat apa Holy Cow buka 100 outlet jika revenue-nya sama dengan 30 outlet? Iya kan, gitu loh. Itu melihat banyak aspek yang harus kita lihat gitu. Daya beli, pricing, range-nya Holy Cow itu di berapa, produknya Holy Cow itu apa. Belum lagi kalau banyak tempat ya banyak sewa juga dan segala macam kan. Makanya, buat apa kita buka 100 outlet tapi net margin, net profitnya yang kita dapat sama dengan kita buka 30 outlet. Iya, benar. Jadi utilize existing dan sesuai dengan marketnya ya. Betul. Oke. Menarik Chef. Nah, kalau bicara tadi sekarang berarti 30 gitu ya. Berarti step by step-nya memang ada proses gitu, Chef. Nah, tapi proses itu nggak selalu mulus, Chef, gitu ya. Ada di mana naik turun dan segala macam. Ada nggak titik terendah di mana kayaknya udah mau sempat give up itu, Chef? Atau sebenarnya ya udah masih running well dan berjalan dengan baik, Chef, kalau Holy Cow sendiri? Alhamdulillah Holy Cow itu dalam menjalankan bisnis kita lumayan sustainable ya, Bro Vincent ya. Lumayan sustain. Jadi saya merasa mau give up karena penjualan jelek tuh alhamdulillah nggak pernah sampai sekarang selama 13 tahun. Berarti kan memang marketnya besar dan growing gitu loh. Mungkin juga karena memang awareness dari brand Holy Cow itu sendiri sudah cukup lekat di hati masyarakat. Pada saat mereka mau makan steak, pasti Holy Cow menjadi salah satu alternatif. Gitu kan. Nah, mungkin itu kekuatannya Holy Cow. Yang kedua, titik terendah. Kalau Bro Vincent bilang titik terendah, banyak sih titik terendah sih. Pertama kali titik terendah saya adalah di mana saat itu saya harus pecah kongsi dengan partner saya. Sampai akhirnya ada Holy Cow Steakhouse by Chef Hafid. Gitu Chef Hafid. Itu titik terendah pertama. Jadi challenges itu nggak hanya dari eksternal, tapi dari internal. Kalau eksternal kita lancar-lancar aja, biasanya internal nih. Benar. Yang kedua, titik terendah saya banyak ditipu lah ya, gitu, dibohongin sama konsultan pajak, gitu kan. Terus juga karena pengetahuan kita, bayangin dong, saya yang tadi pekerja, harus belajar semuanya, peraturan pajak dan lain-lain. Akhirnya kita kan,
oke, aduh ini berat nih untuk menghitung dan lain-lain. Waktu itu juga belum memiliki tim akunting yang mumpuni, yang memiliki ya benar-benar masih apa konvensional banget lah, kayak dagang ngitung manual banget kan kayak gitu kan. Dan ya akhirnya dimanfaatkan oleh mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang seperti itu. Dan juga biasanya titik terendah satu lagi berikutnya adalah pada saat kemarin. Pandemi. Wah, itu titik terendah banget tuh. Sempet hampir, aduh ini kayaknya bakalan hancur nih bisnis gue nih pada saat itu. Tetapi itu saya benar-benar langsung convert. Saya semalaman saya nggak bisa tidur, akhirnya saya convert. Yang tadi kita pada saat itu harusnya tahun 2020 tuh kita buka another 10 outlet loh, Bro Vincent. Akhirnya kita balik 180 derajat, kita cancel semua program itu. Kita fokus ke gimana caranya dengan pandemi itu kita tetap bisa jualan. Ya. Saya menganalisa dan lain-lain. Wah, itu beneran hampir putus asa tuh. Karena yang di pundak saya itu kan ada ratusan karyawan ya. Kalau nggak ada income, gimana? Saya tuh belajar segede apapun bisnis lo. Begitu kena hit nggak bisa muter itu cash flow. Cuma butuh waktu less than setahun untuk bisa survive. Segede apapun bisnisnya. Iya, apalagi pandemi kita waktu itu nggak tahu kapan ya. Nggak tahu kapan dan nggak uncertain kan gitu. Nah, itu saya melihat. Di situ saya gimana caranya survive ya. Saya menganalisis, oh iya, Holy Cow itu kan kita 85% outlet kita ada di luar mall. Gimana caranya kita bisa tetap berjualan? Oke, kita manfaatin space parking kita aja. Akhirnya pada saat itu Holy Cow menjadi salah satu restoran yang pertama saya nggak tahu, mungkin di Indonesia atau kalau nggak di Jakarta mungkin di Indonesia yang kita bisa melayani konsumen. Kan pemerintah melarang untuk makan di restoran. Dine-in nggak boleh. Gimana caranya? Pada saat mulai order makanan sampai bayar nggak usah keluar dari mobil. Saya memanfaatkan adding value yang kita punya. Kita 85% kita di outlet kita ada di luar mall, kita memiliki parking space sendiri dan akhirnya kita menjual itu. Itu yang bikin kita survive pada saat itu. Iya. Saya nyobain tuh experience chef. Saya makan order di Holy Cow yang di sini dekat sini apa namanya itu? Itu apa namanya? Ada tempat satu di dekat sini. Itu benar-benar mobil masuk, udah mau pesan apa gitu ya. Pakai aplikasi kalau nggak salah. Udah habis itu dianterin sama steak-steaknya. Dan itu kita lakukan. Dan itu yang membuat revenue-nya Holy Cow during pandemi itu alhamdulillah masih bagus. I see. Oh, saya cobain yang Walter Monginsidi. Itu masih bisa survive. Itu yang membuat kita survive. Kenapa? Karena pada saat pandemi, kita banyak banget dapat message masuk. Holy Cow bisa nggak sih? Kita kangen nih rasanya, kita pengen makan nih gimana caranya gitu loh. Kita akhirnya jual ready to cook steak dan kita jual yang boleh makan di mobil. Dan itu yang bikin kita survive. Di situ saya ngelihat ternyata brand Holy Cow itu during pandemi itu masih bisa survive. Berarti value dari brand ini kuat sekali. Jadi menurut saya orang masih during pandemi banyak orang parno keluar kan, tapi banyak banget orang masih bela-belain untuk mau datang dan mau makan dan mereka pulang. Berarti untuk beberapa konsumen mereka segitu loyalnya ke kita. Dan ya di podcast ini saya juga mau mengucapkan terima kasih banget kepada Carnivores yang pada saat pandemi masih tetap mau datang ke restoran kita gitu. Dan itu yang bikin Holy Cow survive. Kita tidak ada yang namanya PHK, Bro Vincent. Karyawan semuanya tetap masih bisa bekerja di kita walaupun ada penyesuaian pada saat itu dan sekarang kita udah kembali lagi seperti normal. Iya. Keren. Karena memang ya karena Steak kalau beda sama yang lain-lain ya, maksudnya biasanya kan mostly dine in gitu ya. Jadi dine in the car gitu ya. Iya, dine in the car. Dan akhirnya banyak teman-teman pemilik restoran lain juga akhirnya meniru konsep itu gitu loh. Makanya kan banyak yang hotpot segala macam makan di mobil gitu kan, yang pakai sarung tangan segala macam gitu loh. Jadi in order to survive. Iya, benar. Tapi memang biasa inovasi itu munculnya setelah kepepet itu ya, Chef ya. The power of kepepet. Nah, itu yang saya mau bilang. Jadi untuk teman-teman yang mau berusaha, mau jadi pengusaha, the power of kepepet itu penting banget. Kalau tidak ada obstacle di depan lo, ciptakan sendiri obstacle lo gitu kan. Kayak gitu. Iya. Jangan sampai pandemi udah muncul dulu nih, bahaya nih gitu. Iya. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara titik terendah tadi udah, Chef. Tapi untuk bangkit jadi titik balik itu di poin mana, Chef? Setelah ini berjalan, udah mulai normal atau gimana?
titik bangkitnya setelah pandemi. Gitu, atau titik bangkit di setiap titik terendah yang saya terendah biasanya gimana, Chef? Setiap titik terendah yang saya alami, titik bangkitnya apa? Balik lagi rasa tanggung jawab. Kenapa? Saya ini sekarang tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, tidak hanya bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak, it's way more than that. Saya ini bertanggung jawab kepada banyak orang. Yes. Di pundak saya banyak banget orang, banyak banget stakeholder yang menggantungkan kepada bisnis ini, gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Dan itu yang selalu menjadi penyemangat saya. Kalau saya nggak semangat, gimana tuh nasib ratusan karyawan saya? Melihat Pak Afid, let's say Pak Afid gampang menyerah dan lain-lain. Gimana caranya? Dan itu yang selalu menjadi turning back saya. Saya memiliki tanggung jawab yang harus saya laksanakan sampai nanti akhir hidup saya, gitu. Ibaratnya seperti itu. Betul, gitu. Jadi nggak harus semuanya dihitung dengan uang, tapi jika kita melihat esensinya itu jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar uang sih, Bro Vincent. Itu rasa tanggung jawab itu juga. Karena gini, kasarnya gini, lu yang udah mulai kan, lu mau buka bisnis, dan sekarang bisnis lu udah bisa mempekerjakan ratusan orang, terus lu mau berhenti. Gitu kan. Lu yang mulai, lu yang mau berhenti, terus lu mau tinggalin semua itu di belakang lu. Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan ke saya. Lu jangan kayak gitu. Pada saat saya merasa mau give up, dan jangan kayak gitu dong. Kan lu yang mulai, kan lu yang mau. Sekarang udah gede, lu nemuin masalah, lu mau give up. Nah, itu yang selalu menjadi penyemangat saya untuk bangkit sih. Itu aja sih. Merasa tanggung jawab itu ya, Chef. Tanggung jawab sih. Ya. Nah, berarti kalau bicara sekarang pengalamannya udah 13 tahun segala macam. Mungkin Holy Cow juga ketika memilih lokasi, Chef. Ini kan penting ya. Tadi kan kita bicara produk udah oke gitu ya, manajemen udah oke. Lokasi ini menentukan nggak, Chef, untuk resto Holy Cow ini, Chef? Sangat dong, sangat. Location. Oke. Biasanya pemilihan lokasi seperti apa, Chef, yang ideal untuk Holy Cow? Kalau Holy Cow, karena memang kita mengutamakan standalone location, jadi mungkin tidak di mall. Mall pun kita hanya ada beberapa, tapi itu benar-benar mall yang bagus gitu. Tapi kemungkinan untuk mall juga tidak tertutup sebenarnya. Oke. Kalau untuk di mall, kita pilih mall yang benar-benar mungkin big five di kota itu gitu, yang trafficnya sudah jelas dan lain-lain. Kalau di luar mall, ya kita cari di area yang mungkin segmentation-nya sama dengan segmentasi yang mau Holy Cow bidik gitu. Misalnya banyak di dekat area tersebut, apakah ada rumah sakit, apakah ada sekolahnya seperti apa, dan apakah ada perumahan, dan apakah ada mix antara perumahan dengan kawasan bisnis dengan public places. Nah, itu yang paling ideal. Jika ada mix, misalnya nih kalau saya lihat ya, salah satu lokasi yang paling ideal di Jakarta adalah di mana? Di mana? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kebayang nggak? Perkantoran dekat, area industri dekat, perumahan dekat, public juga. Places dekat. Itu jarang banget bisa ditemuin. Dan ya kurang lebih lokasi-lokasi seperti itu yang menurut saya ideal gitu. Karena apa? Bisnis restoran itu butuh visibility, butuh kehadiran, butuh awareness. Karena ada orang yang sudah merencanakan mau makan, tapi ada juga orang yang incidental gitu loh sifatnya. Kena macet, nyetir, aduh lapar nih. Tadi mau makan di rumah tapi perut udah lapar banget, lihat ada Holy Cow nih. Udah lama nggak makan steak. Mampir. Nah, jadi lokasi-lokasi yang seperti itu. Jadi saya lebih prefer saya membayar mahal untuk sebuah lokasi karena lokasi itu strategis dibandingkan dengan saya membayar murah sekali tapi lokasi itu tidak strategis. Karena ujung-ujungnya apa? Rugi. Kalau kita you pay peanut, you get monkey, right? Jadi ada harga, ada barang. Nah, itu nggak akan pernah salah lah seperti itu. Iya. Nah, kalau pemilihan lokasi tadi kan sekarang Bicherian juga lagi kita kolaborasi nih, Chef, untuk di lokasi Cirebon. Kenapa memilih lokasi Cirebon dan kenapa Cirebon? Kenapa memilih lokasi Cirebon dan kenapa Cirebon? Pertama-tama, kita Holy Cow sekarang lagi berfokus kepada kita mau masuk ke kota tingkat 2. Karena kota tingkat pertama, 8 kota besar, mostly sudah kita masukin. Dan responnya bagus. Tahun ke tahun, daya beli masyarakat Indonesia itu makin lama makin meningkat. Kenapa? Awareness mereka tuh udah nggak ada bedanya dengan orang-orang di kabupaten dengan orang-orang di kota besar. Orang-orang di, let's say mungkin di fak-fak bilang baper, orang di Jakarta juga bilangnya baper. Orang di toli-toli bilang healing, orang Jakarta juga bilangnya healing. Language-nya udah sama. Jadi menurut saya
Dengan adanya keseragaman informasi, menurut saya kota tingkat 2 tuh kota yang sangat possible untuk dimasukin. Nah, itu yang membuat kenapa kita memilih Cirebon. Di awal kita memilih kota tingkat 2 pertama, tingkat 2 pertama. Pertama-tama, jalur tol udah langsung. Jakarta-Semarang pasti orang transitnya ke Cirebon. Cirebon ada pelabuhan. Dan menurut saya Cirebon itu tidak jauh dari Jakarta. Jadi lumayan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan atau untuk trial membuka outlet kota tingkat 2 kita yang pertama. Dan masyarakat Cirebon itu spendingnya itu lumayan tinggi, Bro Vincent. Jadi kita di situ ngelihat dari apa? Lihat aja dari mall terbesarnya apa, rame nggak itu mall, brand-brand yang udah ada seperti apa. Dan saya waktu itu inget banget, salah satu brand kopi ternama dari Amerika yang hijau itu, buka di kota tingkat 2 pertama, salah satunya di Cirebon. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, saya ngelihat mereka aja berani buka beberapa tahun yang lalu. Dan rame juga. Dan rame. Dan saya ngelihat di situ, kompetitor kita ada nggak di situ? Brand sejenis ada nggak yang menjual produk sejenis? Kita coba, wah kayaknya kita pede nih untuk bisa masuk. Nah, itu banyak, itu poin-poin penting yang biasa kita masukin. Profile penduduknya gitu, dan juga mungkin karakteristik di situ. Memang udah ada sih kompetitor ya, tapi masih bisa dilawan istilahnya gitu. Istilahnya bukan masih bisa dilawan ya. Masih pede lah masih pede, untuk kita bisa bertetangga gitu. Tetangga. Siap. Nah, berarti kalau di Cirebon ini ada menu-menu khusus nggak, Chef, yang disiapkan khusus untuk warga Cirebon yang mungkin teman-teman Bijarian juga tahu nih, memang segmennya agak beda nih dengan yang kota besar gitu, Chef? Tentunya ada. Jadi memang kota tingkat 2, saya waktu itu bilang ke tim, kita kalau mau masuk ke kota tingkat 2, harus ada perbedaan dong. Gitu loh. Jadi jangan plek-ketiplek menu yang ada di kota besar, kita terapkan di situ. Karena apa? Pasti mau segimanapun, kota tingkat 2, itu tidak akan, market size-nya tidak akan sebesar dengan kota utama. Gitu kan. Jadi kita harus ada menu-menu yang sangat affordable. Makanya kita waktu itu melakukan terobosan, di Camp Cirebon itu kita jual menu-menu steak yang jauh lebih affordable. Chicken steak variasinya kita banyakin. Jadi nanti ada pasta juga, ada nasi goreng wagyu dan lain-lain. Dan itu ternyata cukup menggembirakan feedbacknya dari konsumen di sana gitu. Oke. Jadi saya dengar satu. Jadi menu yang 50 ribuan banyak tuh. Banyak ya? Bro Vincent. Iya. Jadi bisa affordable buat warga sekitar situ. Plus terbukti dari sisi omset juga gokil, Chef, ya kan? Gitu saya ngintip-ngintip angkanya gokil banget. Bro Vincent udah ngintip ya? Udah ngintip. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicek di detailnya, di proposalnya gitu ya. Ratusan juta lebih lah, sampai hampir 1 M per bulan waktu itu di bulan pertama, Chef. Dan bahkan di bulan pertama kalau nggak salah omset kita 1 M-an ya. 1 M-an, betul. Jadi itu respon positifnya gokil banget sih. Maksudnya dari pertama kali buka di kota tier 2 gitu ya. Tapi ternyata cocok di lidah masyarakat. Dengan omset sebesar itu, saya juga agak overwhelmed gitu. Maksudnya wah ternyata potensi kota tingkat 2 ini besar sekali ternyata. Mereka punya banyak budget yang mereka mau spending, tapi mereka nggak tahu mau spending kemana gitu, karena memang belum banyak yang tersedia. Gitu. Iya, benar. Dan lucunya, Chef, waktu itu kita kan ngobrol-ngobrol sama orang Cirebon. Mereka sendiri nggak nyangka ternyata Holy Cow yang tadi, masa sih Holy Cow bakal laris, ternyata terbukti, Chef. Terbukti sampai sekarang gitu. Jadi orang-orang Cirebon yang kemarin masih ragu-ragu sekarang udah lihat faktanya gitu istilahnya gitu. Jadi ya monggo nih teman-teman dari Cirebon, silahkan kalau memang mau ikutan, masih terbuka gitu ya saat ini, teman-teman bisa ikutan di Bishare untuk join di Holy Cow di Camp Cirebon, Chef. Ya, menurut saya menarik sih. Jadi karena ini menarik karena ini udah berjalan ya. Jadi udah bisa track record historicalnya seperti apa, dari segi omset, dari segi OPEX-nya juga udah bisa ketahuan. Dan mungkin teman-teman juga udah bisa berhitung gitu loh. Kira-kira return on investment-nya seperti apa dengan mereka chip in seperti ini. Gitu. Benar. Itu keunggulannya. Teman-teman nggak harus, kalau proyeksi kan mungkin masih belum terjadi. Kalau ini kan udah ada historical data yang jadi benchmark lah ya. Nggak from scratch banget lah ya gitu ya. Nggak blank canvas banget gitu loh, udah ada ininya kok. Tinggal nerusin gambarnya aja sebenarnya. Iya. Nah, jadi mungkin tadi saya tertarik sama yang terkait dengan kompetitor tetangga sebelah tadi itu ya. Sebenarnya tetangga sebelah kan pasti lihat, ada Holy Cow masuk nih gitu ya. Bagaimana cara Chef itu untuk bisa tetap
menjadi pilihan untuk sebagai steakhouse yang untuk warga Cirebon ataupun next-nextnya nih, Chef? Kalau menurut saya, gini, dengan adanya persaingan, dengan banyaknya kompetitor, itu bukan merupakan suatu ancaman. Ya mungkin secara ini ya mungkin kita harus bersaing untuk mendapatkan market gitu share, ya. Gitu. Tapi menurut saya makin banyak yang terjun. Kan kita lihat nih sekarang steak kaki lima udah mulai banyak bermunculan lagi kan gitu kan. Karena itu menurut saya bagus sekali. Kenapa? Kita bisa membentuk ekosistem. Jadi buat apa sih saya ngejualan steak tapi kalau masyarakat tidak tahu steak itu apa? Nah, kalau saya bergerak sendiri tentunya usaha yang saya keluarkan lebih besar dibandingkan banyak kompetitor yang muncul kan. Tinggal tadi yang Bro Vincent bilang, gimana cara kita tetap bisa unggul? Yang pertama, kalau saya bilang marketnya Holy Cow itu sudah terbentuk. Itu kelebihan kita. Yang kedua, produk kita memiliki ciri khas. Dan itu yang agak sulit untuk direplicate di tempat lain. Nah, kedua kekuatan itu yang harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Jadi, ini yang saya pelajari. Konsumen itu mereka lebih bisa menerima jika kita menaikkan harga. Ya namanya tiap tahun ada inflasi dan harga bahan baku pasti naik. Iya, pasti naik. Benar. Mereka jauh lebih bisa menerima itu. Daripada kita mempertahankan harga tapi menurunkan kualitas. Oke. Rasa mereka beda udah bingung gitu ya orangnya. Mereka pasti udah kecewa. Yang message yang mereka terima pasti jelek dong. Wah ini pasti yang punya restoran pengen untung lebih gede lagi, makanya kualitasnya diturunin. Padahal message yang mau kita sampaikan ke mereka adalah you don't have to pay more expensive price gitu loh. Harga tetap sama kok, tenang gitu loh. Tapi message itu nggak sampai. Kenapa? Bisnis makanan itu bisnis yang dari mulut turun ke hati, bukan dari kantong gitu loh. Mereka udah sediain budget kok, dan mereka udah tahu bahwa tiap tahun harga pasti naik. Nah itu, kualitas harus tetap sama atau bahkan ditingkatkan. Itu moto, itu strategi saya sih. Kualitas bahan baku, kualitas services, dan lain-lain itu pelayanan, dan itu tetap harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Iya. Jadi kualitas itu yang dibeli sama konsumen sebenarnya. Kualitas yang dibeli sama konsumen. Kalau kita ngomong soal makan ya gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya dari sisi kompetitor segala macam ya pasti punya ini masing-masing lah gitu ya. Kalau Holy Cow udah punya ciri khas dan lain sebagainya. Jadi ya orang udah punya fansnya tersendiri lah dari sisi Holy Cow sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bicara mungkin 5 tahun lagi Chef gitu ya. Chef Amin memandang Holy Cow akan menjadi seperti apa sih? 5 tahun lagi dengan adanya strategi kita mau masuk ke kota tingkat 2 dan lain-lain. Saya pengen Holy Cow saya mungkin bisa declare Holy Cow menjadi salah satu local chain steakhouse yang salah satu yang memiliki cabang terbanyak di Indonesia. Saya pengen kita menjadi tujuan utama jika orang ingin menikmati steak ya dengan rasa yang bisa ketemu dengan local taste-nya orang Indonesia. Jadi saya pengen menjadi satu-satunya steak-nya orang Indonesia. Dari segi rasa dan dari segi value gitu. Dan ingin menjadi local chain yang mungkin terbesar gitu, dan juga saya melihat kita harus bisa mulai menguasai market luar Indonesia juga nih. Gitu. Nah, itu pengen banget sih Bro Vincent. Bisa main-main ke Filipina gitu kan, ke Malaysia gitu. Karena beberapa saat sebelum pandemi saya juga sudah mulai mendapatkan penawaran dari teman-teman kita di luar Indonesia, di Malaysia, di Filipina gitu, untuk coba main dong, kita lihat dong market di sini seperti apa. Tapi ya karena ada pandemi dan lain-lain ya kita pengen coba melanjutkan itu lagi lah gitu. Oke, ya siapa tahu di luar negeri bule-bule juga pada suka Holy Cow juga. Iya benar, dan semoga dalam 5 tahun Holy Cow Steakhouse by Chef Hafid tetap menjadi brand yang relevan. Intinya itu, bisa relevan terus itu bukan suatu perkara yang mudah loh sekarang gitu. Benar-benar dengan banyak yang mulai ada inovasi terus harus dilanjutkan juga betul. Pastinya. Dan juga banyak bisnis F&B yang bermunculan, tidak hanya dari kompetitor ya, tidak hanya menjual steak, tapi kan produk-produk lain juga bisa menjadi replacement dari steak ini sendiri gitu loh. Jadi daripada makan steak mendingan saya makan yakiniku atau gitu kan. Itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, itu harus cari tahu bagaimana cara tetap bisa relevan dan bisa survive. Iya. Oke, Chef. Nah, mungkin terakhir nih Chef gitu ya. Closing statement dari Chef Hafid gitu ya. Kenapa teman-teman vegetarian ataupun carnivores yang lagi nonton ini wajib untuk ikutan invest atau menjadi pemilik di Holy Cow Camp Cirebon ataupun nanti next outlet yang lain juga bersama dengan Holy Cow. Oke. Kenapa?
Karena ini holy cow loh. Oh, ini holy cow, masa sih nggak mau punya restoran holy cow? Yang kedua adalah ini udah jalan. Bukan blank canvas yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman Bijarian bisa melihat dan bisa menilai. Akan lebih mudah lagi untuk memutuskan sebenarnya untuk bisa masuk atau tidak gitu loh. Karena historical ke belakang sudah bisa ke-track. Kelihatan. Ini bukan bisnis yang, ya saya dalam menjalankan bisnis tidak pernah main-main. Jadi tidak pernah hanya untuk supaya bisa menjual franchise. Enggak. Saya menjalankan bisnis supaya ini bisa berjalan gitu loh. Intinya itu. Dan ini udah proven berjalan. Jadi apalagi gitu loh. Holy cow gitu. Holy cow gitu loh ya kan. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Jadi silahkan langsung aja cek di bshare.id ataupun di aplikasi BCR karena saat ini Holy Cow sudah resmi listing dan teman-teman silahkan bisa langsung invest mulai dari 7 juta aja, Chef. Jadi atau teman-teman buat yang masih ragu-ragu, monggo silahkan bisa ke Cirebon dan melihat sendiri gitu loh. Bener ya. Lihat sendiri. Ya bisa langsung cobain di situ ataupun lihat situasinya rame apa enggak, buktikan sendiri. Weekend gitu kan, during lunchtime, during dinner itu teman-teman feel free untuk bisa sana melihat. Jadi silahkan buktikan sendiri gitu. Jangan gara-gara Pak Vincent yang ngomong atau Chef Afid yang ngomong, silahkan buktikan sendiri gitu ya. Karena udah ada beberapa Bijarian yang survei langsung. Benar. Jadi mereka lihat, oke, dia masuk nih 200 juta gitu. Dilihat dulu. Ya kan kalau dilihat wujudnya rame, ya udah dia masuk, lebih yakin lagi gitu. Dan beberapa justru dari Cirebon sendiri ya. Cirebon sendiri, benar. Dari orang Cirebon sendiri. Yang tadinya teman-teman Cirebon tadinya masih wait and see, ternyata yakin nih akhirnya rame dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you banget Chef Afid udah ngobrol-ngobrol pada kesempatan hari ini. Thank you juga Bijar selama ini udah support kita. Siap, pasti kita kedepannya lanjut terus project dan lain-lain ya. Siap, pasti kita collab terus dan ya mudah-mudahan Holy Cow makin sukses dan makin luar biasa ke depannya. Terima kasih. Amin. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.